Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM B10018229. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Dr. Fauzi Sam SHMH. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan mengenai konflik usaha perkebunan di Indonesia. Mari kita bahas menggunakan video kali ini. Perkebunan. Di sini teman-teman pasti telah mengetahui apa yang maksud dengan perkebunan itu sendiri. Perkebunan ialah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan ialah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam diktum menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan lagi fungsi dan peranannya. Dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan lebih lagi bertanggung jawab. Sadar akan besarnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan ekonomi dan pertanian Indonesia, tentu tak luput pula dari beberapa konflik yang ada dan terus-menerus datang pada sektor tersebut. Di antaranya, permasalahan yang sering muncul dalam usaha perkebunan adalah konflik yang terjadi di bidang perkebunan mengenai sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat hukum adat terkait hak ulayat. Tetapi hal tersebut tidak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkebunan mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian konflik. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme prosedur sekaligus penetapan masyarakat hukum adat terkait dengan lahan perkebunan. Bahkan sampai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Pengaturan mengenai penanganan konflik, usaha perkebunan dan penyelesaian sengketa lahan juga belum diatur. Meskipun tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkebunan tentang mekanisme penanganan konflik usaha perkebunan, namun terdapat berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam penanganan konflik agar tujuan penyelenggaraan perkebunan tetap tercapai. Penanganan konflik usaha perkebunan pada dasarnya dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan tersebut harus didukung oleh kelembagaan yang kuat dan berwibawa koordinasi antar instansi yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efisien serta strategi penanganan yang tepat didukung oleh sumber daya manusia yang handal baik di pusat maupun di daerah. Untuk mengatasi masalah konflik usaha perkebunan sendiri dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu ada cara pertama dengan non-litigasi, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat yang dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lahan secara implisit dimuat dalam Perpres nomor 20 tahun 2015 tentang BPN.
Dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian terdapat Direktorat Jenderal Perkebunan yang di dalamnya terdapat organisasi setara eselon 2 yang khusus menangani permasalahan konflik usaha perkebunan, yaitu Direktorat Perlindungan Perkebunan. BPN bersama Kementerian Pertanian bersama-sama melakukan upaya mediasi. Upaya mediasi sendiri penanganan konflik usaha perkebunan dengan melibatkan instansi lain, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain. Begitu pula di daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota dapat melakukan upaya mediasi ini dengan melibatkan dinas terkait dan aparat penegak hukum. Cara pertama ini yaitu dengan menggunakan cara mediasi. Walaupun dengan demikian, ada pula cara yang kedua. Jika tidak terselesaikan dengan cara mediasi, maka cara kedua yaitu dengan penyelesaian melalui peradilan. Yaitu apabila cara non-litigasi atau musyawarah menemui jalan buntu, maka cara terakhir adalah melalui mekanisme peradilan. Walaupun pada umumnya masyarakat enggan melakukan tuntutan lewat lembaga peradilan karena kebanyakan tidak memiliki bukti secara legal formal, tapi masyarakat menilai lembaga peradilan dianggap unresponsif, tidak tanggap terhadap kepentingan umum. Pengadilan sering memberikan perlakuan unfair, memberi keleluasaan kepada institusi-institusi besar atau orang kaya, sambil menafikan orang-orang biasa atau miskin. Pengadilan cenderung memfokuskan pada soal-soal teknis hukum normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, sehingga hasil penyelesaian konflik bersifat parsial dan akan terjadi menang kalah atau win-lose. Melihat gambaran demikian menjadi sesuatu yang wajar apabila pihak-pihak yang berkonflik lebih memilih bentuk penyelesaian konflik perkebunan yang fleksibel dan responsif di luar lembaga litigasi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dengan menggunakan video tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.